Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ratno Sulistianto, Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting. Ya, terima kasih Mas Ratno. Siap Mas. Sudah ketemu lagi, kita mengulas tentang perkembangan terbaru nih. Maksudnya terbaru tuh berdasarkan analisis dan insting seorang peneliti ya kan. Tentang pertempuran sengit antara tiga capres ini di basis-basis terutama hasil pemilu 2019 Mas. Iya. Kan 2019 tuh Prabowo punya basis. Iya. Jokowi punya basis. Iya. Tapi ada calon baru namanya Ganjar dan Anies. Ya kan? Nah, analisis Mas Ratno tuh berdasarkan insting dan pengamatan di lapangan seperti apa? Iya. Terima kasih Mas Nur Iswan. Kalau kita melihat dari basis pemilih Prabowo di 2019, misalkan Jawa Barat ya, Jawa Barat, kemudian Sumatera ya, sebagian Sumatera maksud saya, tapi kalau secara umum itu Sumatera begitu, karena ada Lampung, ada Jambi, Bengkulu itu kalau nggak salah itu kan Jokowi gitu menang ya. di sana. Kalau yang Sumatera Utara ya itu Aceh, Sumatera Barat, Riau, ya. Kepulauan Riau tapi kalah ya. Riau itu Prabowo, tapi secara umum itu Prabowo gitu. Kemudian kalau di Jawa itu berarti Banten, kemudian Jawa Barat, itu basis aja ya. Prabowo, itu ya, basis, ya. Sama DKI aja kalah ya. Sama DKI kalah sama Jokowi. Nah, peta ini berubah ketika ada tiga pasangan capres Mas. Yaitu ditambah dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan begitu ya. Nah, ini sering kita sampaikan, dalam temuan riset itu kan Anies Baswedan itu ceruknya hampir sama dengan ceruk pemilihnya hampir sama dengan Prabowo. Kira-kira begitu. Nah, ini nampak juga di survei begitu bahwa basis-basis pemilih Prabowo di Jawa Barat, kemudian di sebagian Sumatera, begitu ya, di Banten itu bergeser ke Anies Baswedan. Ya, kenapa? Karena kalau dari temuan survei terakhir Indopol di bulan November, yang itu merekam pasca deklarasi dengan Gibran, itu mengkonfirmasi gitu bahwa ada sebagian pemilih Prabowo yang geser ke Anies karena pemilih ini tidak mau ada variabel Gibran, dalam hal ini adalah variabel Jokowi. Nah, tetapi keuntungannya Prabowo ini di basis pemilih Jokowi di 2019 itu bergeser ke Prabowo. Misalkan ada sebagian Jawa Timur gitu ya, kemudian Jawa Tengah, Bali, dan ini memberikan efek pada bergesernya pemilih Ganjar Pranowo yang semula pada saat terutama di endorse Jokowi, dia kuat di Bali, di Jawa Tengah hampir 70% begitu ya. Kemudian di Jawa Timur gitu juga unggul begitu. Ini perlahan bergeser ke Prabowo. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Berarti dari banyak survei bahwa memang overall ya, hampir semua survei itu ada yang menempatkan Mas Anies di urutan kedua, ya kan? Yeah. Kalaupun dia urutan ketiga, tapi bedanya itu cuma 0, dengan Ganjar. Yeah. Itu memang insting politik Mas Ratno memang seperti itu tuh ya, pergeseran tadi. Iya, dan itu bisa dilihat dari cross tabulasi pendukung di masing-masing capres berdasarkan wilayah, Mas. Makanya kalau saya melihat hasil survei itu harus dilihat juga variabel itu. Jadi bahkan pendukung partai politik juga bisa mengkonfirmasi itu. Misalkan dalam hal ini misalkan PKB sudah lebih dari 60% ke Anies Baswedan begitu ya. Meskipun pasangan masih baru kemarin gitu, tapi cenderungnya pelan-pelan sudah mulai mendukung, ngeblok ke Anies misalkan PKB. Betul. Kemudian ada, kalau PKS kan sejak awal sebelum berpasangan pun sudah ke Mas Anies begitu ya. Nasdem juga begitu, setelah deklarasi itu ngeblok ke
Mas Anies. Begitu pula yang lain, misalkan Ganjar di tapi ada aneh sedikit itu di P3 kalau di hasil survei, Mas. Itu masih ada sekitar 20-30% itu ke Anies Baswedan, kira-kira begitu. Jadi mungkin ini karena pemilih ya, Mas. Ini pemilih ya, bukan kebijakan partainya, tapi bahwa ini pemilih P3 gitu. Itu masih ada sebagian ke Anies Baswedan. Bahkan kemarin 2 bulan kemarin itu PAN itu masih begitu. Ada sebagian yang masih ke Anies Baswedan, tapi sekarang sudah ngeblok mulai juga. Ngeblok ke Prabowo. Artinya sosialisasi di tingkat mereka tuh udah mulai secara perlahan linear. Memang kalau kubunya misalkan capresnya Anies, ya partai-partai di koalisi Anies itu ngeblok suaranya. Udah mulai terjadi. Kecuali P3 tadi itu ya. Ya, betul. Nggak terlalu ngeblok itu. Nah, saya ingin tahu ya diasumsikan nih banyak orang yang sudah menganggap bahwa memang sulit lah kalau 1 putaran. Jadi tetap 2 putaran dan pertarungan sengit terjadi itu antara Anies dengan Prabowo. Berarti pertarungan makin seru itu di basis Prabowo yang di 2019 ya, gitu betul, ya. Betul. Jadi Jawa Barat, sebagian Sumatera, begitu ya, Banten, kira-kira begitu. Kalau kan gini Mas, kalau kita menguasai Sumatera, Jawa, kira-kira itu sudah mulai unggul gitu. Oh gitu ya? Iya betul. Kalau dilihat dari persentase dan jumlah pemilihnya kan. Karena itu pertarungannya di 2 pulau itu aja udah cukup bisa menentukan sebetulnya. Jadi kalau misalkan relatively unggul di sini ya itulah yang lolos ke putaran kedua lah kira-kira. Cuman kalau dilihat dari undang-undang kan harus, kalau nggak salah itu 2/3 ini ya, 2/3 dapil ya, dapil atau provinsi begitu. 50/1 ditambah dengan 2/3 perolehan suara unggul di seluruh provinsi kalau nggak salah. Dapil atau seluruh provinsi gitu. Jadi kira-kira agak berat kalau di 1 putaran itu kan, di situ syaratnya ada 2, itu ditambah dengan hasil survei bahwa yang undecided voternya swing voternya masih kurang lebih 40% itu. Kalau di angka pasti kita 36 ya. 36 11 undecided voter. Kira-kira ya 40-an lah. 40 yang masih bisa bergeser begitu, ditambah dengan syarat tadi itu. Jadi berat kalau untuk 1 putaran. Ditambah yang ketiga itu tidak ada yang dominan. Jadi meskipun ada pasangan capres yang 40, 43, ini menurut saya masih ini ya, karena tidak keseluruhan lembaga survei tidak mengatakan begitu gitu. Ada yang masih 3, Kompas kemarin 39. Di angka Indopol bahkan 36 itu di awal November, ya kan. Ini kalau misalkan saya kok nggak terlalu yakin, misalkan dalam kurun tidak ada 1 bulan kemudian sampai 43 gitu, enggak. Naiknya. Prediksi saya di 38, 39 seperti Kompas itu kalau di survei Indopol nanti ya. Di bulan ini insya Allah nanti kita akan survei. Berdasarkan insting politik lah itu ya. Iya, jadi belum ada yang dominan kan, melihat. Belum ada ya? Ya. Artinya keyakinan dan insting politik Mas Ratno itu berdasarkan peta di lapangan, Prabowo itu paling mentok di 39-an. Iya, betul. Ya kan? Cuman yang agak mengagetkan memang Mas, itu adalah di awal November itu anjloknya Ganjar. Itu saya cukup kaget itu di dari 30 ke 23, 7%. Dan itu firm penambahan suara pemilih Prabowo itu juga 7%. Berarti itu kan angka yang memang keluar dari Ganjar Pranowo, dan itu bisa dikonfirmasi di basis-basis pemilih Jokowi, Jawa Tengah, Bali. Dan Anies naik sekitar itu juga. Anies juga sekitar itu. Kalau pastinya sih 6% ya, 6%. 6 sampai 7 masih 6, lah. Nah, itu hampir sama juga. Makanya itu di kesimpulan survei Indopol itu adalah Prabowo itu stagnan. Atau naik tapi tidak signifikan.
Jadi begitu. bisa mindahin suara ke Ganjar, tapi ada juga suara yang lari ke Anies. Ke Anies ya. Kalau saya Makanya jadi stagnan gitu loh. Saya ditanya loh, apakah Gibran ada efek? Ada efeknya 7% itu, ya kan? Tetapi kalau diakumulasi itu tidak menambah karena ada yang keluar. Kira-kira begitu. Kira-kira gini, ngambil suara Ganjar 7%, tapi yang keluar dari Prabowo ke Anies 7% juga. Iya, kan begitu? Iya, betul. Jadi ya sama-sama, efeknya juga ada yang negatif karena ada yang keluar kan gitu. Iya, iya. Nah sekarang seberapa sengit pertarungan di basis Prabowo, Mas? Ya, pertama gini, saya duga ya pergeseran ini karena yang swing voter itu. Oke. Ya, yang swing voter itu yang 40% itu. Kemudian bahwa ini adalah sekali lagi pemilih rasional gitu ya. Nah, ini yang kemudian faktor visi dan misi capres dan cawapres itu penting. Karena di dalam survei juga itu temuan bahwa faktor peubah pilihan publik itu adalah salah satunya adalah visi misi presiden. Kalau itu bisa menawarkan, itu bisa masuk di hati pemilih, dia akan bergeser. Itu, Mas. Oke. Mas Ratno bisa memastikan ya bahwa yang berpindah-pindah itu adalah yang istilahnya swing voter, dan swing voter itu memang yang lebih rasional dalam menentukan pilihan. Ya, karena ini tadi, Mas, sebetulnya ya basis pemilih loyal masing-masing cawapres ini sudah ngeblok, Mas. Misalkan Ganjar Pranowo itu ya PDIP, ya kan, dominan PDIP sudah, nggak bisa bergeser itu, ya kan. Kemudian Prabowo itu ya pemilih yang 2019, begitu kan. Kemudian Anies Baswedan ini karena hampir sama dengan siapa, Prabowo, ya sebagian pemilih-pemilih Prabowo yang kecewa terhadap Prabowo sejak Prabowo masuk di kabinet itu ngumpul di Anies Baswedan gitu ya, kira-kira begitu. Makanya ada beberapa hasil survei Mas Anies itu rendah, itu rasionalisasinya, Mas. Jadi dia hanya mengambil pemilih Prabowo saja, begitu kan. Nah, ditambah dengan pemilih baru dan sebagainya, nah itulah kemudian semakin bertambah waktu Mas Anies menguat. Kira-kira begitu dengan swing voter yang masih tinggi ini, begitu. Jadi swing voter itu besar kemungkinan mayoritasnya itu karena lebih rasional, hanya pindah ke Anies. Kira-kira begitu. Oke. Nah sekarang kalau kita melihat basicnya, seingat saya ya 2019 itu Mas Ratno, itu suara Prabowo tuh 68 juta. 2014-nya 5 tahun sebelumnya tuh 62 juta. Ya, itu kalau di persentase itu mungkin sekitar 43 sampai 45%. Berarti kan dia sebenarnya udah punya modal 68 juta itu. Mestinya ditambah dengan endorsement secara telanjang Jokowi, dengan adanya juga Gibran di situ, kan mestinya suaranya itu udah 65 sampai 75% tuh. Tapi kok itu nggak terjadi tuh? Gini, Mas, saya survei itu sejak November 2022 ya. Itu Prabowo itu pernah di angka 15%. Yang unggul itu Ganjar Pranowo saat itu sekitar 18 gitu. Kemudian bertambah waktu, kemudian momentum Mas Anies deklarasi begitu ya, itu baru nambah karena ada pemilih Nasdem kan begitu. Nah sebetulnya di yang tadi disampaikan Mas Iswan ada 62 juta, 68 juta di 2019, itu kan masa keseluruhan, Mas. Masa loyalis Prabowo itu ya sekitar 15%, itu yang ketika tidak ada momentum apapun itu angkanya sekitar 15% itu. Nah, ya kalau sekarang kemudian ada figur baru begitu ya, ada Ganjar, ada Anies Baswedan, saya pikir di angka yang 68 juta itu ya akan terbelah di sana, kira-kira begitu.
Jadi nggak bisa dipertahankan. Iya, betul. Pemilih 68 juta itu nggak bisa dipertahankan. Betul. 100%. Iya, karena saat itu kan hanya 2 pilihan. Ya kan, misalkan Jokowi dan Prabowo gitu kira-kira. Ketika ini ada 3 pasti akan mungkin itu bisa, kalau ada yang survei ya, itu saat itu misalkan dengan waktu yang hampir berdekatan dengan pemilu misalkan, itu bisa dilihat dari angka swing voternya. Nah, angka swing voternya itu sebetulnya yang bisa lepas dari pemilih loyalnya Prabowo gitu, atau pasangan Jokowi juga kan begitu. Padahal kan gini, maksud saya tuh gini, dia sudah punya modal 68 juta di 2019. Ya walaupun argumentasi itu akhirnya terbelah. Tapi dia juga sekarang Menteri Pertahanan. Dan yang paling penting itu dia di-endorse oleh Jokowi. Tapi kenapa nggak 65% gitu loh? Iya. Ya. Masih mentok di 30. Kalau angka yang saya sendiri meyakini angka yang rasional itu Prabowo sekarang itu ya di kisaran antara 36 sampai 39 sama dengan Mas Ratno. Ya, ini kalau bicara desain politiknya itu karena faktor itu, Mas. Apa? Kan ada 3 pasangan. Oke. Ya. Coba kalau 2 pasangan misalkan itu kira-kira nyampe lah ya. Kira-kira sudah hampir 40% kan. Dulu kan waktu Jokowi dengan Prabowo itu kan Jokowi terakhir itu di angka 40% lebih itu. Meskipun belum 50% waktu itu ya. Di survei maksud saya. Kira-kira begitu. Oke. Kalau nggak salah itu 46 itu waktu itu. Di survei Hamin 7 hari itu 46%. 2019. Prabowo ya? Bukan, Jokowi. Oh, Jokowi. Sementara Prabowo-nya 36 begitu. Padahal 2 pasang doang. Iya, 2 pasang dong. Tapi itu bisa diprediksi ya akan melebihi 50% ininya. Di akhirnya begitu ya. Kalau 3 pasang ya jelas itu angka matematika saja sebetulnya, Mas. Ditambah dengan kalau bicara psikologi perilaku pemilih itu di situ. Jadi sebetulnya mulai dari ya banyak lah ya, misalkan partai ID kita rendah begitu ya. Kemudian ketidakpercayaan terhadap partai politik karena dia diusung partai politik begitu ya kan. Itu variabel-variabel yang mempengaruhinya. Bahkan saya ada penelitian ini, Mas, tentang political alienasi. Jadi publik itu merasa tidak dilibatkan dalam mengurus negara ini begitu. Itu tinggi. Jadi kenapa kemudian angka money politik gitu, angka pragmatisme politik pemilih atau publik itu tinggi itu ya karena masyarakat ini tidak merasa terlibat di dalam penyelenggaraan negara ini, khususnya di pemilu ya, khususnya dalam keterlibatan pembangunan begitu ya. Itu meskipun ada mekanisme musyawarah dan bank itu ternyata secara substansi tidak merasa diikutkan. Itu ada nanti coba saya lagi nulis di jurnal di situ. Oke. Nanti hasil itunya penelitiannya dibagi di Indonesian Channel. Siap, Mas. Oke, Mas Ratno, matur suwun. Nanti kita harapkan muncul lagi di Indonesian Channel. Siap. Demikian kawan baik. Terima kasih. Makasih.